Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu yang dilakukan di Yayasan Pondok Lansia Putri Sempena. Boleh di next. Nah, pengkajian yang kami lakukan ini tuh pada Tuan R dengan usia 70 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya duda, lalu pendidikan terakhirnya di sekolah dasar, pekerjaan terakhirnya ABK, anak buah kapal. Nah, lalu di next, pengkajian riwayat kesehatan sekarang. Nah, keluhan yang sekarang sedang dirasakan tuh sering kambuh saat beraktivitas berlebihan, pola makan tidak teratur. Klien juga mengatakan sakit pinggang beberapa tahun lalu jika mengangkat beban yang berlebihan. Nah, nyeri pinggang ini tuh ketika Tuan R ini tuh bekerja mengangkat lemari dengan posisi yang tidak ergonomis. Nyeri yang dirasakan tuh pada area pinggang sehingga menyebabkan saraf kejepit, ulu hati yang menyebabkan nyerinya lambung atau MAS, tekanan darah tinggi yang menyebabkan hipertensi. Lalu keluhan muncul itu hilang timbul, karakternya itu seperti tertarik, panas di bagian lambung, kepalanya pusing. Lalu keluhannya memberat saat terlalu banyak bergerak, mengangkat beban berat, telat makan, lalu ketika tekanan darahnya meningkat. Nah, keluhan itu berkurang saat saat istirahat, mengurangi aktivitas berat dan makan teratur. Lalu treatmentnya tuh klien mengatakan menjalani pengobatan untuk hipertensi, mah dan saraf kejepit ini tuh ke klinik terdekat yaitu Sespim Polri. Boleh di next. Nah, jadi riwayat penyakit dahulu yang saat ini masih dirasakan tuh yang pertama ada saraf kejepit di bagian pinggang, hipertensi dan juga mah. Lalu klien juga mengatakan rutin untuk kontrol ke Sespim Polri untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan keluhan yang sedang diderita. Boleh di next. Nah, pemeriksaan itu tuh yang dilakukan tuh kesadaran umumnya pasiennya komposmetis, tekanan darahnya tinggi 140/80, nadinya normal, respirasi normal, CRT normal, berat badannya 53 kilogram, tinggi badannya 160 cm, IMT-nya dihasilkan 20,70 yang berhasil normal. Bentuk kepala dan rambut ini tuh masih simetris, penyebaran rambutnya masih merata, tidak ada benjolan di kepala. Matanya penglihatan mulai berkurang, tampak warna putih pada bagian pupil, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. Boleh di next. Pada telinga, pasien mengeluhkan pendengarannya mulai menurun, terutama pada telinga bagian kiri. Pasien tidak menggunakan alat bantu dan tidak terdapat serumen berlebihan. Lalu pada bagian mulutnya, mukosa bibirnya sedikit kering, mulut tampak bersih, sebagian gigi telah tanggal atau copot, tidak ada sariawan, kemampuan menelan baik. Hidungnya tampak bersih, tidak ada penapasan cuping hidung, tidak ada sekret di leher, juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan juga vena jugularis. Boleh di next. Nah, pada pemeriksaan sistem paru diinspeksi pergerakan dadanya normal, lalu palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi suara nafasnya sonor di seluruh lapang paru, auskultasi suara nafasnya vesikuler, sistem kardiovaskulernya, inspeksinya kiri kanannya tuh simetris, tidak ada nyeri tekan, suaranya peka, suara nafas normal ditandai dengan irama yang teratur dan stabil dengan bunyi lupduk. Boleh di next. Di abdomen warna sekitarnya normal, perut tampak cembung, tidak ada lesi, tidak ada nyeri. Integumennya kulit tampak bersih, kulitnya kuning langsat, tugur kulit baik, tidak dapat luka atau edema, kulit lembab, tampak bersih dan tidak ada sianosis. Lalu genitoanarianya, BAK-nya lancar, tidak ada gangguan dan tidak ada keluhan nyeri, warna urinnya normal. Lalu pada muskuloskeletal tuh kekuatan ototnya 4/5, hasil instrumen BBS score yang didapatkan tuh 35 dengan klasifikasi risiko jatuh sedang. Gaya berjalan tidak stabil, neurologisnya kesadaran komposmentis, orientasi baik, respon verbal baik, mampu mengikuti instruksi. Boleh di next. Kami melakukan pengkajian menggunakan instrumen Berg Bilance Scale. Untuk skor pretestnya didapatkan skor 35, risiko jatuh sedang. Untuk posttestnya didapatkan skor 46, risiko jatuh ringan. Boleh di next.
Untuk pengkajian spiritual dan kulturalnya, yang pertama ada faith-nya. Klien meyakini adanya Allah dan menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara rutin. Nah, klien juga percaya terdapat eyang yang selalu membantu dan melindungi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada importance. Keyakinan agamanya memiliki peran penting bagi klien dalam menghadapi kondisi kesehatan. Nah, klien merasa lebih tenang, kuat, dan memiliki harapan serta setelah berdoa serta menjalankan ibadah. Kepercayaan terhadap eyang ini dianggap memberikan dukungan dan rasa aman bagi pasien. Yang ketiga ada community. Klien mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki keyakinan serupa, meskipun keterlibatan dalam komunitas agama tidak terlalu aktif. Yang keempat ada address ya. Tenaga kesehatan memberikan dukungan spiritual dengan menghargai keyakinan pasien, memfasilitasi pasien untuk tetap menjalankan ibadah sholat, memberikan kesempatan untuk berdoa, serta mendengarkan pandangan dan kepercayaan pasien tanpa menghakimi agar pasien merasa nyaman selama menjalani perawatan. Boleh di next. Selanjutnya ada genogram. Jadi Tuan R ini merupakan seorang lansia yang tinggal bersama anak keempatnya. Nah, Tuan R ini memiliki seorang istri, tapi namun istrinya tuh telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu. Dari pernikahannya, Tuan R ini dikaruniai 5 orang anak. Selain itu, Tuan R juga memiliki 4 cucu yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki. Boleh di next? Boleh di next? Nah, selanjutnya ada What Matters to Tuan R. Berdasarkan hasil pengkajian Tuan R, ini mengatakan bahwa dirinya tuh berharap kondisi kesehatannya membaik sehingga dapat berjalan dengan lebih nyaman dan tidak mudah jatuh saat beraktivitas. Tuan R juga mengatakan ingin tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik serta merasa nyaman saat menjalankan kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya ada analisa data subjektif. Klien mengatakan pernah jatuh di kamar mandi. Klien juga mengatakan kakinya sakit jika berjalan jauh. Data objektifnya dari skor BBS didapatkan hasilnya 35, usianya lebih dari 65 tahun. Etiologi atau penyebabnya usia lebih dari 35 tahun menyebabkan kekuatan otot menurun dan hasil BBS 35. Masalah keperawatannya risiko jatuh ditandai dengan riwayat jatuh di kamar mandi, kakinya sakit saat berjalan, dan desk balance scale-nya 35. Lalu klien mengatakan sakit pinggang beberapa tahun yang lalu jika mengangkat beban yang berat. Lalu data objektif yang didapatkan gaya berjalan tidak stabil, kondisi muskuloskeletal kronis, saraf kejepit di bagian pinggang. Nyeri kronis berhubungan dengan sakit muskuloskeletal kronis ditandai dengan klien mengatakan sakit pinggang sejak beberapa tahun lalu saat mengangkat beban berat serta gaya berjalan tidak stabil. Lalu klien mengatakan penglihatan mulai berkurang, tampak garis putih pada pupil klien, perubahan persepsi sensori penuaan atau katarak, gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan perubahan persepsi sensorik, ditandai dengan klien mengatakan penglihatan berkurang dan terlihat garis putih pada mata. Lalu klien mengatakan pendengaran sebelah kirinya terganggu, respon tidak sesuai, klien memerlukan pengulangan pertanyaan, penurunan fungsi pendengaran, gangguan persepsi sensori pendengaran berhubungan dengan penurunan fungsi pendengaran, ditandai dengan klien mengatakan pendengaran sebelah kiri terganggu, memerlukan pengulangan pertanyaan. Lalu yang terakhir, klien mengatakan ada eyang yang membantu dan melindungi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Klien juga mengatakan bahwa eyang itu sering datang dan mengajaknya ke Cirebon. Data objektifnya, klien menangis saat pengkajian karena eyang datang dan berbicara sendiri. Lalu gangguan interpretasi stimulus, gangguan kognitif atau halusinasi. Masalah keperawatannya gangguan persepsi sensorik halusinasi berhubungan dengan gangguan interpretasi stimulus ditandai dengan klien mengatakan adanya eyang yang membantu dan melindunginya. Klien mengatakan eyang mengajaknya ke Cirebon dan klien menangis dan berbicara sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya nursing care plan. Yang pertama yaitu diagnosa resiko jatuh dengan kode D0083 ditandai dengan riwayat jatuh di kamar mandi, kakinya sakit saat berjalan jauh.
Bird Balance Scale 35. Iuran Break Balance Scale 35 untuk iuran SLKI dan kriteria hasil tingkat jatuh menurun dengan kode L14138 setelah dilakukan tindakan keperawatan. Selama 2 kali 24 jam diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil, kekuatan otot meningkat, mampu berjalan lebih stabil, risiko jatuh menurun, skor BBS meningkat. Untuk tanggal implementasi Selasa 12 dan 19 Mei 2026. Evaluasinya, data subjektifnya, klien mengatakan ia pernah jatuh di kamar mandi. Klien mengatakan kakinya sakit jika berjalan jauh. Nilai BBS 35, lebih dari risiko jatuh sedang, gaya berjalan tidak stabil, masalah belum selesai, intervensi latihan senam Okago dilanjutkan. Nah, mungkin selanjutnya ada diagnosa yang kedua, yaitu nyeri kronis dengan D0078. Luarannya tingkat nyeri menurun dengan kode L08066. Intervensinya manajemen nyeri dengan kode I08238. Ini tuh kita akan mengidentifikasi lokasinya, karakteristik, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri. Lalu selanjutnya kita akan memonitor, boleh di next. Tanda-tanda nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan mengurangi nyeri, monitor keberhasilan terapi komplementer, otago exercise yang sudah diberikan, terapeutiknya berikan posisi nyaman untuk mengurangi nyeri, anjurkan istirahat yang cukup, lakukan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya dengan relaksasi atau kompres hangat, bantu aktivitas secara bertahap sesuai toleransi, edukasinya ajarkan teknik manajemen nyeri secara mandiri, anjurkan menghindari aktivitas atau mengangkat beban yang berat, anjurkan melaporkan nyeri bila bertambah berat. Nah, untuk tanggal implementasinya itu dilakukan pada Selasa 12 dan 19 Mei. Lalu ada SOAP-nya, subjeknya, klien mengatakan nyeri pinggang, ini sakit jika mengangkat beban yang berat. Klien juga mengatakan adanya riwayat saraf kejepit ketika mengangkat lemari beberapa tahun yang lalu. Objektifnya gaya berjalan tidak stabil, asesmennya masalah belum teratasi, dan planningnya intervensinya dilanjutkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada diagnosa yang ketiga, yaitu gangguan persepsi sensorik penglihatan dengan kode D0085. Luaran yang diberikan itu fungsi sensorik meningkat dengan kode L06048. Intervensi yang diberikan itu minimalisir rangsangan. Observasinya, periksa status sensori dan juga ketajaman penglihatan klien. Terapeutiknya, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, sediakan pencahayaan yang cukup, batasi simulasi lingkungan, letakkan barang-barang dalam jangkauan klien, kombinasi prosedur atau tindakan dalam satu waktu, hindari lingkungan yang berisiko menyebabkan jatuh, dan dampingi klien saat mobilisasi bila perlu. Lalu edukasinya, ajarkan cara meminimalisir stimulus, mengatur pencahayaan ruangan, anjurkan juga pemeriksaan mata secara rutin. Kolaborasinya yaitu dalam meminimalisir prosedur atau tindakan penggunaan alat bantu penglihatan. Nah, implementasinya juga sama di hari Selasa tanggal 12 dan 19 Mei. SOAP-nya, subjektifnya pasien mengatakan penglihatannya mulai berkurang, objektifnya ada garis putih di mata, lalu asesmennya masalah belum teratasi, planningnya intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa yang keempat, yaitu ada gangguan persepsi sensorik pendengaran dengan kode D0085, luarannya persepsi sensorik pembaik dengan kode L09083. Lalu intervensi yang diberikan itu promosi komunikasi defisit pendengaran, yaitu I13493. Observasinya, periksa kemampuan pendengaran, monitor akumulasi serumen berlebihan, identifikasi metode komunikasi yang boleh di next, Stephanie, yang disukai pasien. Terapeutiknya gunakan bahasa yang sederhana, verifikasi apa saja yang dikatakan pasien, berhadapan langsung saat berkomunikasi, pertahankan kontak mata selama komunikasi, hindari komunikasi lebih dari 1 meter dari pasien, dan pertahankan kebersihan telinga. Edukasinya, ajarkan cara membersihkan telinga
membersihkan serumen dengan tepat. Untuk implementasinya dilakukan pada tanggal 12 dan juga 19 Mei. Subjeknya klien mengatakan pendengaran sebelah kirinya terganggu, respon objektifnya respon tidak sesuai, klien memerlukan pertanyaan berulang kali, lalu asesmennya masalah belum teratasi, planningnya intervensi dilanjutkan. Nah, untuk diagnosa yang terakhir yaitu gangguan persepsi sensorik halusinasi dengan kode D0085, harapannya atau luarannya persepsi sensorik membaik dengan kode L09083. Untuk intervensinya manajemen halusinasi I09288. Observasi, identifikasi isi dan frekuensi yang dialami oleh klien, monitor respon klien terhadap stimulasi yang ada. Terapeutiknya gunakan komunikasi singkat, jelas, dan perlahan. Pertahankan kontak mata saat berbicara dengan klien. Validasi perasaan klien. Edukasinya, anjurkan klien mengungkapkan perasaan atau pengalaman yang dirasakan kepada orang terdekat. Untuk implementasinya juga sama, dilakukan pada tanggal 12 dan juga 19. Subjektifnya, klien mengatakan ada Eyang yang membantu dan melindungi dirinya. Klien juga mengatakan Eyang itu sering mengajak ke Cirebon. Lalu objektifnya klien menangis dan berbicara sendiri, asesmennya masalah belum teratasi. Lalu planningnya lanjutkan intervensi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada dokumentasi ASCAP Day. Yang pertama itu pada tanggal 12 Mei, hari Selasa 2026. Diagnosa yang pertama itu resiko jatuh dengan kode D0083. Untuk implementasinya mengkaji keadaan umum, mengkaji faktor resiko jatuh, menilai tingkat resiko jatuh menggunakan BBS. Nah, untuk respon kliennya, yang pertama tuh klien mengatakan ia pernah jatuh di kamar mandi. Lalu subjektif yang keduanya klien mengatakan kakinya sakit jika berjalan jauh. Lalu untuk objektifnya, nilai BBS 35 yaitu resiko jatuh sedang, lalu gaya berjalan tidak stabil. Untuk masalahnya belum teratasi, lalu intervensi latihan senam otago dilanjutkan. Lalu untuk diagnosa yang kedua yaitu nyeri kronis. Untuk observasinya itu mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri. Lalu mengidentifikasi tanda-tanda nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor memperberat dan mengurangi nyeri. Lalu memonitor keberhasilan terapi komplementer otago exercise yang sudah diberikan. Lalu di sini ada respon pasiennya. Untuk subjektifnya, klien mengatakan pinggangnya sakit jika mengangkat beban yang berat. Lalu klien juga mengatakan ada riwayat saraf kejepit. Untuk objektifnya, gaya berjalan tidak stabil, masalah belum teratasi, lalu intervensi dilanjutkan. Yang ketiga itu ada gangguan persepsi sensori perlihatan dengan kode D0085. Untuk observasinya, mengkaji ketajaman penglihatan klien. Untuk terapeutiknya, mendiskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, lalu menyediakan lingkungan yang tidak beresiko menyebabkan jatuh dan mendampingi klien saat mobilisasi bila perlu. Nah, untuk edukasinya yaitu menganjurkan pemeriksaan mata ke fasilitas kesehatan. Lalu untuk respon kliennya, pasien mengatakan penglihatan mulai berkurang, lalu objektifnya terdapat garis putih pada mata, masalah belum teratasi, lalu intervensi dilanjutkan. Lalu selanjutnya ada gangguan persepsi sensori pendengaran dengan kode D0085. Untuk observasinya mengkaji kemampuan pendengaran klien, mengidentifikasi telinga yang mengalami gangguan pendengaran, lalu memonitor adanya serumen berlebih pada telinga dan mengidentifikasi metode komunikasi yang disukai klien. Untuk terapeutiknya menggunakan bahasa sederhana, berhadapan langsung, lalu mempertahankan kontak mata, menghindari kebisingan, dan juga berkomunikasi dengan jarak dekat. Edukasinya yaitu mengajarkan cara membersihkan telinga dengan benar, menganjurkan klien meminta lawan bicara mengulang pembicaraan biar kurang jelas. Untuk respon kliennya, klien mengatakan pendengaran sebelah kirinya terganggu, objektifnya respon tidak sesuai, lalu klien memerlukan pengulangan pertanyaan. Masalah belum teratasi, lalu intervensi dilanjutkan. Lalu selanjutnya itu ada gangguan persepsi sensori halusinasi dengan kode D0085. Observasinya mengidentifikasi isi frekuensi yang dialami klien dan memonitor respon klien terhadap stimulus yang ada. Untuk terapeutiknya menggunakan komunikasi yang jelas, mempertahankan kontak mata, dan memvalidasi perasaan klien. Dan untuk edukasinya, menganjurkan klien mengungkapkan perasaan atau pengalaman yang dirasakan kepada orang terdekat. Untuk responnya, subjektifnya, klien mengatakan ada Eyang yang membantu dan melindungi dirinya, dan klien juga mengatakan Eyang mengajaknya ke Cirebon. Objektifnya, klien menangis dan berbicara sendiri. Masalah ini belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Lalu untuk selanjutnya pada Selasa 19 Mei 2026 pukul 9
WIB. Yang pertama itu diagnosa pertama risiko jatuh dengan D0083, observasinya mengkaji keadaan umum, lalu menilai tingkat risiko menggunakan BBS. Lalu terapeutiknya membangun hubungan saling percaya, melatih keseimbangan melalui Otago, memberikan lingkungan aman saat latihan, dan memfasilitasi alat yang diperlukan. Edukasinya mengajarkan latihan Otago secara mandiri. Untuk respon pasiennya, untuk subjektifnya mengatakan semangat mengikuti latihan, objektifnya hasil penilaian BBS-nya yaitu 46, masalah teratasi sebagian, pertahankan intervensi. Yang kedua, nyeri kronis dengan kode D0078, observasinya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, mengidentifikasi tanda-tanda nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan mengurangi nyeri, dan memonitor keberhasilan terapi Otago. Untuk terapeutiknya memberikan posisi nyaman untuk mengurangi nyeri, menganjurkan istirahat, melakukan teknik farmakologis, membantu aktivitas secara bertahap sesuai toleransi, dan edukasinya mengajarkan teknik manajemen nyeri secara mandiri, menganjurkan menghindari aktivitas beban berat, dan menganjurkan melaporkan nyeri bila bertambah berat. Untuk responnya, subjektif klien mengatakan masih belum bisa mengangkat beban yang berat karena masih sering sakit pinggangnya. Objektifnya, klien tampak bergerak lebih hati-hati, masih membatasi aktivitas berat. Masalah teratasi sebagian, pertahankan intervensi. Selanjutnya, gangguan persepsi sensori penglihatan dengan D0085, observasinya mengkaji ketajaman penglihatan klien. Untuk terapeutiknya, mendiskusikan tingkat toleransi terhadap beban, menyediakan lingkungan yang tidak beresiko, dan edukasinya menganjurkan pemeriksaan mata ke fasilitas kesehatan. Untuk respon kliennya, subjektif klien mengatakan penglihatan masih agak kabur tetapi masih bisa beraktivitas. Objektifnya, klien tampak mampu berjalan di lingkungan sekitar dengan hati-hati. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan, yaitu anjurkan pemeriksaan mata rutin. Selanjutnya ada gangguan persepsi sensori pendengaran dengan kode D0085. Observasinya mengevaluasi kembali kemampuan pendengaran, memonitor respon klien, dan mengobservasi adanya hambatan. Terapeutiknya menggunakan komunikasi singkat, memperjelas posisi berhadapan, mempertahankan kontak mata, mengurangi kebisingan, dan memverifikasi kembali jawaban. Edukasinya mengingatkan klien menjaga kebersihan telinga, dan juga menganjurkan keluarga tetap menggunakan komunikasi yang jelas. Untuk respon kliennya, subjektif klien mengatakan sudah sedikit lebih mudah mendengarkan jika lawan berbicara perlahan dan jarak dekat. Objektifnya, klien tampak lebih fokus, respon klien mulai sesuai, dan pengulangan pertanyaan berkurang. Masalah teratasi sebagian, pertahankan intervensi. Lalu yang terakhir ada gangguan persepsi sensori halusinasi dengan kode D0085. Observasinya mengidentifikasi isi frekuensi yang dialami klien, memonitor respon klien. Untuk terapeutiknya menggunakan komunikasi singkat, mempertahankan kontak mata, dan memvalidasi perasaan klien, dan edukasinya menganjurkan klien mengungkapkan perasaan atau pengalaman yang dirasakan kepada orang terdekat. Untuk respon kliennya, subjektif, klien mengatakan masih kadang merasa Eyang datang, tetapi sudah lebih tenang saat diajak berbicara. Objektifnya, klien tampak lebih kooperatif, kontak mata baik, masalah teratasi sebagian, pertahankan intervensi. Oke, selanjutnya untuk infografis A Day in the Life. Sebelum asuhan ke perawatan, biasanya Pak Roni bangun tidur dan merasa kaku, lalu juga menghindari aktivitas karena takut nyeri, dan nyeri pada lutut pinggang terkadang menjadi mengganggu tidur. Dan sesudah asuhan, boleh agak ke bawah. Sesudah asuhannya, pagi bangun tidur langsung melakukan aktivitas karena sudah diajarkan senam Otago, lebih percaya diri karena sudah tidak terlalu sakit saat melakukan aktivitas, secara bertahap, dan daya tahan tubuhnya meningkat. Untuk malamnya nyeri tidak terlalu mengganggu karena sudah beraktivitas dan senam di siang hari. Untuk wattmetersnya, Tuan R ini ingin kondisi kesehatannya menjadi lebih baik dengan berjalan dan nyaman dan tidak mudah jatuh saat beraktivitas sehari-hari. Intervensi Otago ini membantu meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh, dan menurunkan nyeri pada Tuan R. Untuk discharge planningnya, didapatkan 5 diagnosa dari Tuan R. Lalu untuk lanjutan perawatan di rumah, dianjurkan untuk melakukan gerakan senam Otago minimal 2 kali dalam 1 minggu untuk mengurangi risiko jatuh, menciptakan lingkungan yang aman, pencahayaan yang cukup dan tidak licin agar tidak terjadi jatuh.
Lalu gunakan alat bantu jalan atau alat bantu mendengarkan atau alat bantu melihat jika perlu. Jika halusinasinya muncul, keluarga dianjurkan untuk berbicara dengan klien dan mengalihkan perhatian. Keluarga juga diberitahu tentang tanda nyeri seperti meringis, sulit gerak, atau mengeluh nyeri berkepanjangan. Untuk aturan diet atau nutrisinya, dianjurkan untuk memakan gizi seimbang, tinggi protein, sayur, buah, dan cukup cairan untuk menjaga kondisi fisik dan energi Tuan R. Lalu dianjurkan untuk mengurangi kondisi makanan terlalu asin, berlemak, dan minuman berkafein yang berlebihan. Dianjurkan untuk minum obat sesuai resep dokter dan tidak menghentikan pengobatan tanpa anjuran dokter. Untuk aktivitas sehari-harinya dianjurkan untuk melakukan aktivitas ringan yang bertahap dan menghindari aktivitas berat agar tidak terjadi nyeri berkelanjutan. Lalu lanjutkan latihan senam dan dianjurkan untuk bangun dari posisi duduk atau tidur secara perlahan agar tidak pusing atau terjadi jatuh. Untuk komplikasi yang bisa terjadi akibat risiko jatuh yaitu cedera, nyeri kronis juga dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Gangguan penglihatan dan pendengaran dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Halusinasi dapat menyebabkan pasien bingung, takut, atau dapat terjadi perilaku yang tidak aman. Untuk istirahat tidurnya dianjurkan untuk istirahat 6-8 jam per hari. Ciptakan lingkungan yang tenang agar dapat tidur dengan baik dan menghindari stres berlebihan. Ini untuk dokumentasi kegiatannya. Baik, untuk refleksi kelompoknya, selama adanya Askep Day Project ini, kelompok kami memperoleh pengalaman yang banyak dari kedua pasien, karena kita mengkaji ke kedua lansia untuk dijadikan kelompok kontrol dan intervensi. Boleh sekian presentasi dari saya, dikembalikan ke Teh Rini. Baik, mungkin Bapak dan teman-teman semua, presentasi dari kelompok 3 dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.